Magetan. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi. Baik, di kesempatan Rabu 3 Februari 2021 ya, ada Karin yang bakal menemani sahabat Rasi di acara ngobrol bareng Cah Magetan untuk hari ini ya. Dan tentunya kita sudah ada narasumber yang hebat-hebat banget, yang spesial banget ya. Ada Mas Hariseno yang menyutradarai film Bawang Merah Bawang Putih ya sahabat Rasi. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Mas Hariseno. Pagi Mbak Karin. Gimana kabarnya? Sehat, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih? Baru pertama ini datang ke Rasi FM. Baru pertama Mbak. Gimana kesannya? Kesannya dingin. Dingin. AC-nya dingin. Seru, asik. Ya. Jadi di sini aja, jangan pulang nanti. Dan ini Mas Hariseno nggak sendirian, ada juga Mas Winarto yang menyutradarai film Oglangan. Ya, halo. Halo. Mas Winarto. Gimana nih kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Gimana? Baru datang ke Rasi FM pertama kali juga ini? Iya, pertama kali dan deg-degan. Ini enggak ditanyain apa-apa kok. Lapar Mbak. Oh, mungkin belum Karena sarapan. Turun gunung ya, dari puncak gunung ke kota jadinya. Oh iya. Wah, lumayan ini. Turun gunung ini Mas Winarto ya. Baik, dan untuk pagi kali ini sahabat Rasi kita dengan tema kreasi di masa pandemi, sutradara Magetan ini sabet prestasi. Wah, nanti prestasi apa aja yang didapat? Langsung aja nanti kita bisa tanya-tanya sama Mas Hariseno dan Mas Winarto ya. Dan buat sahabat Rasi yang di rumah ini yang pengen ikut berinteraksi bisa ya lewat telepon di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp ya di 0811302096 pastinya. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan secara live di Facebook Rasi Magetan. Kita sapa sahabat Rasi yang di rumah. Halo. Baik, ini langsung aja ini buat Mas Hariseno dulu ya. Ini asalnya dari mana nih Mas? Saya aslinya dari Desa Lemben Wetan Mbak. Oh, dari Pucuk Wetan sama Pucuk Kulon ini. Kalau Mas Winarto dari Wonomulyo. Poncol ya. Iya, ujung kulonnya Magetan, ujung kulonnya Jawa Timur. Iya. betul karena sananya udah Wonogiri. Iya. Ya, baik. Untuk Mas Hariseno ini ya. Ini kemarin berhasil menyabet juara 2 ini ya, Mas. Dalam acara apa itu, Mas? Festival apa? Festival film pendek yang mengangkat cerita rakyat Mbak. Jadi penyelenggaranya kemarin itu MNSPDI dalam ajang IDFest Indonesian Dream Festival. Iya. Itu biasanya festivalnya kalau nggak di masa pandemi itu ada di Jakarta Mbak, Jakarta sama di Megamendung. Iya. Pesertanya nasional. Jadi seluruh anak muda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di sana untuk berkompetisi dalam bidang seni. Berarti satu Indonesia ya? Atau Indonesia. Hebat banget bisa menyabet juara 2 ini. Karena kerja keras teman-teman. Kerja keras teman-teman. Saya membantu aja. Judul filmnya Bawang Merah Bawang Putih. Bawang Merah Bawang Putih karena memang kita mengadaptasi cerita Bawang Merah Bawang Putih. Intisari ceritanya itu apa? Terus kemudian yang disampaikan dalam film itu apa istilahnya? Pesan moralnya itu apa gitu kan? Oh iya. Terus kita adaptasi ke konteks kehidupan sekarang. Jadi kita secara setting lokasi dan waktu kita menggunakan tempat di Wonomulyo kebetulan. Oh, satunya di Wonomulyo. Di tempatnya Mas Winarto. Saya minjem desanya Mas Winarto di Wonomulyo karena memang indah banget ya Mbak ya. Betul. Terus ternyata tanggapan dari penonton yang melihat itu sangat apresiatif. Banyak yang bilang, wah ini kayak di Eropa, ini kayak di Switzerland. Wah, ada kabut-kabutnya. Ada kabut-kabutnya. Terus kemudian untuk setting waktunya zaman sekarang. Jadi memang kita tidak membuat set properti, jadi natural aja. Oh, natural zaman iya. sekarang seperti itu. Betul Dan sekali. untuk Mas Winarto, ini kemarin menyabet penghargaan Nona Asri. Iya, kemarin itu film Oglangan itu dapat juaranya itu di film favorit TV Desa. Tapi juga dapat nominasi itu Nona Asri gitu ya. Nona Asri itu semacam kayak yayasan yang menaungi seniman-seniman untuk
mengeksistensikan karyanya itu sampai ke luar negeri. Nah sebenarnya kalau misalnya bisa menyabet juara Nona Asri ini berpotensi untuk beberapa timnya itu diajak ke luar negeri. Wow. Tapi cuma dapat nominasi karena memang secara kategori persyaratan menang itu kan sebenarnya yang dipakai U19 Mbak. Cuma dari tim Oglangan ini U19-nya nggak ada, tua semua. Ya. Jadi ya kalau misalnya dapat nominasi itu bagian dari bonus karena target kita itu tim produksi film Oglangan ini bisa menyabet juara film favorit aja waktu itu. Itu sih. Tapi nggak tahunya ternyata dapat penghargaan Nona Asri. Terus nomornya nggak nyangka banget. Kayak bonus dadakan ini ya. Baik, buat Mas Heri Seno dan Winarto nanti kita lanjut lagi, ini baru permulaan. Kita break dulu sebentar pemanasan. Cepet men. Dan jangan kemana-mana sahabat Rasi ya, tetap stay tune terus di 90,6 FM. Nanti kita lanjut ngobrol bareng lagi yang seru-seru pastinya. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Lah maca iki piye? Wong tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to, Di? Sing error iki. Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya genah, kaya ngene kok ora iso maca. Iya, Di. Pancen mripatku ki wis suwi lara, Di. Nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemak. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. 075. Yes, 75. 0,75%. Apa sih? Kok 75, 0,75%? Bunga kredit Bank Rasuna murah banget, hanya 0,75%. Dalam rangka mendukung program pemerintah Percepatan Ekonomi Nasional atau PEN dan ulang tahun ke-29 4 Januari 2021, Bank Rasuna Obral Kredit. Bank Rasuna menurunkan bunga kredit hanya tinggal 0,75% per bulan. Ya, bunga kredit Bank Rasuna hanya 0,75%. Dan ingat, fasilitas bunga kredit 0,75% Bank Rasuna ini mulai berlaku Januari 2021. Segera manfaatkan kemudahan bunga kredit 0,75% ini untuk seluruh produk perkreditan Bank Rasuna, kredit perdagangan, industri pertanian, peternakan, jasa maupun kredit konsumtif. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Bunga kredit 0,75%. Segera hubungi kantor-kantor Bank Rasuna terdekat. Kantor pusat Jalan Jaksa Agung Suprapto 88 Ponorogo. Telepon dan fax 0352 482 063. Kantor cabang Jalan Jenderal Sudirman nomor 40 Jetis, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Magetan, dan Jalan RA Kartini 89 Trenggalek. Kantor pelayanan kas
Jalan Yosudarso 6 Kauman, Sumoroto, Jalan Raya Ponorogo Pulung, Jalan Raya Madiun 45 Grupit, Jenangan, Ponorogo, Jalan Batoro Katong 56 Ponorogo, Jalan Raya Badekan Wonogiri, Badekan, Jalan Jenderal Sudirman 58 Balong, Jalan Sunan Kumbul 25 Sawu, Jalan Raya Pacitan 11 Laung, Jalan Jenderal Sudirman 76 Gendengan, Kawedanan, Magetan, Jalan Raya Mauspati Magetan 149 Mauspati Magetan, Jalan Kampak Munjungan, Bendo Agung, Trenggalek, Jalan Raya Ponorogo Magetan, Danyang, Sukosari, Ponorogo, Jalan Raya Panean, Magetan, Jalan Raya Trenggalek, Tulungagung, Pogalan, Tulungagung. Seluruh produk Bank Rasuna didukung oleh OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan. Syarat dan ketentuan berlaku. Maju bersama kami, Bank Rasuna. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah bener tuh, gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik Sobat Rasi, masih di acara ngobrol bareng Cah Magetan pastinya ya. Ada Karin dan juga ada Mas Hariseno dan Mas Winarto. Baik, tadi kita udah di awal membahas tentang penghargaan atau juara-juara gitu ya, tentang filmnya masing-masing ini ya Mas ya. Nah, untuk Mas Hariseno ini ya, untuk film Bawang Merah Bawang Putih. Nah, ini dapat ide film itu dari mana sih, Mas? Untuk ide filmnya, jadi kemarin itu sudah ada ininya, Mbak. Jadi ada apa namanya? Pilihan. Udah ada pilihannya. Udah ada pilihan film-film tema-tema yang bisa diangkat. Karena memang tema besarnya itu dongeng rakyat. Iya. Ada pilihannya tuh kalau nggak salah ada 5, Bawang Merah Bawang Putih, Rayon Sari Jaya Prana, kemudian ada 3 lainnya yang saya lupa. Kita milih Bawang Merah Bawang Putih karena yang pertama ceritanya familiar dengan banyak masyarakat gitu ya. Kalau misalnya kita milih Rayon Sari Jaya Prana belum tentu Mbak Karen tahu. Nggak tahu kan. Nah, makanya yang pertama kita cari tema yang familiar gitu. Terus kemudian kita adaptasinya kemarin itu ini apa namanya? Kita berpikir sepertinya masih ada kondisi dalam film Bawang Putih Bawang Merah. Jadi kita mencari kondisi sekarang itu yang mirip dengan kayak gitu tuh gimana. Jadi film itu kan mengisahkan tentang pembedaan anak gitu Mbak ya. Ada yang diskriminasi, pilih kasih gitu ya. Betul. Terus anak yang pilih kasih itu bawang putih gitu kan konteksnya. Terus kemudian meskipun diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya, tapi dia tetap sabar dan kemudian baik kepada ibunya. Nah, di situ sih. Jadi memilih cerita Bawang Merah Bawang Putih itu karena memang sudah familiar
dan enak apa ya dipahami mungkin Betul bagi sekali. orang-orang karena Betul film-film sekali. lainnya mungkin film apa tuh Nah ini udah buat Mas Winarta sendiri. Kenapa ini memilih film yang berjudul Oglangan? Ini Oglangan. dapat ide cerita dari mana ini, Oh. Mas Winarta? Ya, kalau film Oglangan ini kan sebenarnya ide ceritanya itu dari momen dimana seni musik tongling itu diminta untuk live di TV Desa dan itu acara perdananya TV Desa ya waktu Iya. itu. Tapi pas waktu mau live itu dari jam 5:30 itu langsung oglangan atau mati lampu. Oh gitu. Oh Oglangan itu mati lampu. Ya, oglangan itu mati lampu. Kalau di Wonomulyo mati lampu ya dibilangnya oglangan Oh gitu, Nah, iya. inspirasinya dari situ sih. Jadi sebenarnya teman-teman ini pengen mengeksiskan seni musik tongling ini lewat virtual konser itu. Dan kalau itu terwujud kan pasti banyak yang tahu Iya. seni musik tongling ini dan betul. udah pasti akan dikenang atau dikenal banyak orang lah. Iya. Nah, tapi ternyata waktu mau live secara virtual itu kok mati lampu. Itu oglangan. jadi berarti itu berdasarkan kisah Kisah nyata. nyata, Oh, berdasarkan terus diangkat ke film. Berdasarkan kisah nyata dan dibuatnya bukan dokumenter tapi lebih atau bukan dokumenter tapi lebih ke fiksi. Jadi ada tambahan-tambahan, ada unsur yang dibuat lebih menarik kayak Iya gitu betul. sih. Ada komedinya juga rasanya. Ada komedinya juga gitu karena kalau murni dokumenter seperti aslinya itu isinya cuma tegang banget gitu kan. Karena panik ini nanti jadi live apa atau enggak gitu kan waktu itu. betul, Dari betul. situ sih inspirasinya. Oh iya, Itu. baik-baik. Dan untuk Mas Hariseno ya, ini bawang merah, bawang putih. Itu penggarapan filmnya bagaimana ini, Mas? Mungkin ada kendala ataupun lancar-lancar aja kayak gitu untuk penggarapan Kalau filmnya. kendala banyak Mbak. Oh kendala banyak. Kendala banyak. Banyak kendalanya nih kayaknya. Kendalanya banyak. Tapi itu yang membuat seru gitu kan. Kalau lancar-lancar aja itu kayak kurang seru malah. Oh iya. Nah, tadi pertanyaannya apa maaf? Selain kendala apa tadi? Untuk Proses apa? proses pembuatannya ini mungkin berapa lama? Terus untuk personilnya ini yang dibutuhkan yang ikut serta dalam membantu penggarapan film ini berapa orang aja seperti itu? Proses penggarapan itu sangat terbatas Mbak. Kemarin kebetulan kami mempunyai waktu sekitar 2 minggu untuk menggarap filmnya. Yang paling susah itu kalau dari pengalaman kami adalah membuat skrip atau naskahnya. Bagaimanapun juga kalau berdasarkan yang kami pelajari di film itu yang paling utama itu sebenarnya story atau ceritanya gitu ya Mbak ya. Jadi membuat cerita yang yang bisa menyentuh hati orang yang melihat Iya. atau mendengar. Terus kemudian yang kedua itu gak gue dong. Itu aja susah ya. Maksudnya itu susah. Sorry, yang kedua ingat lagi. Membuat cerita yang masuk akal. Jadi meskipun film kami itu film fiksi, kami kiblatnya Eropa. Jadi bagaimana membuat cerita yang masuk akal. Jadi nggak loncat gitu Mbak. Oh iya. Ketika ada perpindahan, misalnya perpindahan tempat atau perpindahan waktu itu kita berusaha untuk membuat transisi yang halus. Nah, detail-detail seperti itu yang membuat lama sebenarnya. Jadi untuk penggarapan naskahnya kami membutuhkan seminggu. Untuk naskah saja. Naskahnya satu saja minggu. 1 minggu dengan 4 tim. 4 tim. 4 orang Iya, untuk naskahnya doang. Terus kemudian Salah satunya Mas Hariseno sendiri saya salah pastinya ya. satunya juga. Iya iya. Terus kemudian untuk yang terlibat itu sekitar, karena ini kondisi pandemi Mbak, jadi memang penyelenggara mewajibkan kita untuk rapid test. Oh iya. Rapid test juga biar aman, maksudnya betul. kita nggak Karena membawa- mengadakan kerumunan Betul seperti sekali itu dan ya. di Wonomulyo. Untuk pemerannya tuh sedikit Mbak, cuman sekitar pemeran utama tuh 3 orang. Bawang merah. Bawang merah, bawang putih, Boe gitu. Iya, Boe. Boe, terus kemudian ada tambahan yang nenek-nenek itu loh yang nemu selendangnya. Tapi kita nggak ceritain nggak gitu. Oh iya. Jadi bakul sayur di Wonomulyo dibantu oleh bawang putih gitu. Oh gitu. Sayurnya ditowabrak YouTuber ya toh. Diblok, dibantu oleh bawang putih. Oh, jadi ceritanya ini dikemas kekinian gitu ya. Mas kekinian ada YouTube, ada dan banyak lah, ada TikTokan juga. Oh gitu. Terus kemudian kalau itu sekitar sama pemeran pemeran sampingan kira-kira
8 orang. 8 orang. Tapi Nggak krunya ada pangerannya itu. nggak ada Mbak, itu ceritanya yang lain. Kalau kalau krunya itu sekitar itu lumayan banyak, ada lighting, kemudian ada soundman, ada kameramannya 2, kru set properti, sekitar krunya 15. Jadi total sekitar 20-an. Sekitar 20 orang untuk Semua yang menggarap terlibat. film Bawang Film Merah pendek. Bawang Putih Iya. itu ya. Terus kemudian kendalanya kemarin tuh musim hujan Mbak. Oh iya betul. Apalagi di daerah Wonomulyo. Itu kapan itu penggarapannya Mas? Bulan apa ya? Januari. Januari. Baru Januari. Oh, baru Januari ini ya berarti. Baru Januari. Ini Februari, berarti 1 bulan yang lalu. Ya betul. Deadline-nya itu kalau nggak salah tanggal berapa ya? Tanggal 10-an ya. 15 ya, bener Mbak. Pagi Mbak. Deadline tanggal 15. Iya. Jadi penggarapannya awal Januari. Bener awal Januari. Kita syuting cuma 3 hari. 3 hari tok. 3 hari tok. Karena memang kita membuat timeline gitu Mbak. Ada project management gitu kan. Kita membuat timeline, kemudian kita karena ini nggak cuman film yang apa ya Mbak, ada story terus kemudian syuting, nggak cuman gitu. Ini film musikal Mbak. Iya. Jadi musikal itu ada actingnya, kemudian ada tariannya, gerakannya, dan ada nyanyinya. Iya. Kayak ya secara sederhana film India. Oh gitu. Model-modelnya kayak film India. Ono sing nyanyi, ono sing melayu-melayu, ono sing acting. Jadi kendalanya kemarin di Wonomulyo tuh yang paling utama itu cuaca. Hujan Mbak, sering banget hujan. Jadi di tengah-tengah syuting tuh kadang-kadang makbir langsung melayu menyelamatkan kamera. Kayak gitu. Eman kamerane yo. Eman kamera. Eman kamerane dari Pak Dewong ya. Di situ malah kita belajar bagaimana caranya, mau nggak mau harus ini Mbak, apa namanya, take-nya itu harus efisien. Jadi ketika misalnya take pertama nih, actingnya tuh harus bener. Jadi semuanya itu jadi kayak apa namanya, terpacu atau termotivasi untuk fokus gitu. Karena keterbatasan. Buru udan. Ya bener. Tapi kita belajar situ. Tapi malah maksimal ya Mas ya. Malah sakjane menurutku belum maksimal. Oh belum maksimal. Tapi memang karena kalau diterus-terusin itu nggak ada puasnya. Kepepet ya. Yes, onone, tapi kita maksimalkan. Iya. Tapi hebat banget loh, bisa menyabet juara 2 ini. Kebetulan mungkin. Ya ini hasil kerja keras. Karena syutingnya di Wonomulyo. Karena syutingnya di Wonomulyo. Tapi bener Mbak, bener sekali. Jadi memang peserta dari kelompok yang lain itu dari kota-kota besar seperti Jakarta, nanti silakan Mbak Karen dan teman-teman mengunjungi YouTube-nya MNSBDI dan bandingkan karya Magetan dengan karya-karya yang lainnya. Secara alat kita jauh. Karya-karya yang lain itu penggarapannya itu udah ini Mbak, misalnya Jakarta itu yang garap, yang kameramennya itu DOP terbaik se-Indonesia, salah satu DOP terbaik. Yang menggarap DOP itu yang kameramen karo penata apa jenenge, penata kamera gitu ya, gambar. Terus kemudian yang terlibat di situ musiknya, yang ngurusi itu salah satu komposer film terbaik di Indonesia. Dia pernah dapat nominasi anugerah film Indonesia. Jadi sing garap memang ngomong sing terselip sama filmnya Mas Hariseno. Kalau kita apa namanya, enggak terselip, kita juara 2, dia yang juara 1 ya. Oh dia juara 1-nya. Dia juara 1. Saya kirain terselip. Memang nganu Mbak, terus kemudian anak-anaknya itu juga ikut dance company, jadi memang bagus banget. Wajib nonton guys. Wah apik tenan. Sing juara 1 apik pol. Nah tapi juara 2 juga bagus. Juara 2 juga bagus. Kita tuh menang di alat, secara alat kita kalah, tapi kalau kata mereka skripnya lumayan. Skripnya, adaptasi skripnya kita lumayan. Ceritanya berarti. Ceritanya, terus kemudian catatan kedua itu kita bisa dengan keterbatasan yang ada kita bisa mengoptimalkan gitu. Oh iya, sip. Jadi kita mainnya misalnya pakai set di desa, pemandangannya bagus, terus kita memasukkan kearifan lokal, misalnya ada sapi, kita masukkan syuting juga. Betul. Kita ngasih makan sapi gitu. Terlihat natural alami banget, seperti itu. Iya. Baik, dan ini tadi buat cerita Bawang Merah Bawang Putihnya. Lanjut ini buat Mas Winarto. Untuk film Oglangan sendiri ya, ini untuk penggarapan filmnya bagaimana ini Mas? Lancar? Ada kendala? Wah, kalau film Oglangan itu kendalanya banyak. Waduh, mati lampu itu tadi. Hampir gagal kemarin itu. Sebenarnya hampir tidak jadi ikut kompetisi smartphone film festival ini. Kalau SSFF ini kan memang mewajibkan peserta itu memakai smartphone untuk pengambilan gambarnya. Jadi nggak boleh pakai kamera ya? Nggak boleh. Cuma pakai smartphone aja gitu. Nah, sebenarnya kalau ide cerita kan awalnya udah ada, skripnya juga udah digarap,
Tapi pas mau mulai produksi itu ada kendala itu, pendiri Tongling almarhum Mbah Jono. Oh iya, Mbah Jono. Itu masuk ke rumah sakit. Jadi itu kan bikin semuanya jadi drop semua. Oh gitu. Jadi ngedon nih berarti. Ngedon gitu loh. Jadi ngedon ini. Padahal tokoh utamanya itu maunya almarhum Mbah Jono. Tapi waktu beliau masih sehat itu juga sudah sempat ngobrol, nanti begini alur ceritanya dan juga support. Tapi begitu mau pengambilan gambar, udah mau mulai produksi, ternyata kondisinya seperti itu. Dan itu sakit. Membuat semua tim Tongling itu benar-benar jadi drop. Dan untuk ngangkat semangatnya itu rasanya berat banget gitu. Waktu itu kan sekitar 30-an orang ya anggota Tongling itu, dan itu semuanya ngerasa drop kayak gitu. Nah ini jadi syuting apa enggak? Gitu. Ini itu kapan itu Mas? Itu tanggal Desember ya kayaknya. Iya Desember. Tanggal 15-an kayaknya, 15-an Desember. Pertengahan Desember itu mulai situasinya mulai seperti itu. Terus ditambah ada orang hajatan di Wonomulyo. Kalau orang hajatan gitu kan semua orang pasti gotong royong gitu kan. Membantu yang hajatan. Jadi dipending dulu. Setelah dipending selesai hajatan ternyata almarhum seperti itu. Wah ini malah situasinya jadi tambah berat dan dipaksa sama panitia untuk interview waktu itu. Ditanya proses produksinya sampai mana dan itu belum produksi sama sekali. Itu tanggal 19 Desember waktu itu. Terus pengiriman karya itu tanggal 22 Desember. 22 Desember ya. Nah jadi waktu wawancara udah ngomong, wah ini udah produksi, kita udah ngomongin gini-gini, tapi setelah wawancara di anjrit ini jadi produksi mumet itu. Untuk coba bangun semangatnya teman-teman itu juga berat. Tapi akhirnya cobalah dengan situasi seperti ini kita persembahkan ini untuk almarhum Mbah Jono. Akhirnya teman-teman juga bisa semangat lagi dan proses produksinya bisa berjalan. Tapi sebenarnya pengambilan gambarnya itu sekitar 3 hari. Untuk editingnya itu prediksinya itu 2 hari itu selesai, ternyata nggak selesai. Dan jadi harus molor ya dari waktu yang diperkirakan. Tanggal 22 itu belum selesai. Dan jam 12 malam itu ada kabar kalau pengumpulan karya itu diundur tanggal 31. Wah. Alhamdulillah. Mungkin ini emang Allah itu ngasih jalan. Akhirnya lega toh, dan waktu akhirnya editingnya itu selesai memang tanggal 31 karena proses produksinya itu tanggal 22 itu aja masih syuting. Tanggal 25 kayaknya baru selesai. Kemudian proses editing ini tanggal 31 selesai, dan waktu mau kirim itu ada kabar katanya mau oglangan. Wah, gitu. Mati lampu lagi. Kenapa di sana sering mati lampu? Karena kan sana itu banyak kayu-kayu tinggi gitu loh Mbak. Jadi gitu. kadang suka kalau ada yang cuaca buruk gitu emang dimatikan gitu. Ranting jatuh gitu kan. Iya. Pak PLN mohon. Kalau mendengarkan. Iya, ini tadi juga oglangan saya berangkat turun ini tadi. Karena ada perbaikan tiang gitu. Pak PLN. Jadi memang karena daerahnya banyak pohon-pohon gitu, terus banyak ranting, terus jadi konslet. Anginnya kan kenceng banget Mbak di sana. Apalagi bulan-bulan ini itu banyak pohon tumbang biasanya gitu. Nah, tapi akhirnya selesai dan bisa dikirim gitu. Iya, sebelum tanggal 31 itu. Pas tanggal 31. Pas tanggal 31-nya. Tanggal 31 jam 11 malam baru selesai. Berarti kan pas jam 12-nya tet itu langsung. Berarti drama banget. Tapi alhamdulillah. Dan ini untuk krunya ini berapa banyak yang diikut sertakan? Krunya itu totalnya itu sekitar 50 orang. 50-an orang dari tim Tonglingnya sendiri. Itu hampir 35 sama tim produksi termasuk kameramen dan lainnya itu sekitar 15-an orang. Gitu. Jadi ini filmnya sangat
butuh banyak banget orang. Tapi kalau 50 orang ya nggak banyak lah. Untuk film pendek. Oh ya, itu film pendek cuma berdurasi 15 menit ya. 15 menit ya. Baik, nanti kita lanjut ngobrol lagi buat Mas Hariseno sama Mas Winarto ya. Kayaknya ngobrolnya seru banget nih. Oke, dan buat sahabat Terasi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM. Virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik saat menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman, karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun, justru lebih mulia dari itu. Kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri. Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bekerja sama dengan Radio Rasi FM Magetan. Ini kan keramiknya masih kurang. Belum nanti untuk kamar belakang juga. Piye, Cal? Hehe, kurang ya beli lagi toh ya. Lah emang itu kurangnya masih banyak kok. Iya ya. Iya kan? Ya udah, kita ke spesialis keramik dan granit Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko aja yuk. Toko bangunan mana ada jam segini masih buka? Eits, jangan salah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko kan buka sampai jam 9 malam. Loh, iya toh? Iya, Ayah. Hayu, mumpung masih banyak promo, harga boleh diadu loh. Pokoknya murah dan berkualitas nomor 1. Granit KW1 cuma 85.000 loh. Beleza diskon 40%. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus gratis 1 kardus. Wah, ibu tambah pinter ya. Ih, Ayah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan terlengkap, murah, serta berkualitas. Dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan diantaranya spesialis keramik dan granit, sanitari, dan segala macam bahan bangunan. Full promo dari Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Promo granit KW1 hanya Rp85.000. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus bonus 1 kardus, dan masih banyak lagi diskon serta promo produk lainnya. Ayo belanja dan buktikan sekarang juga kebutuhan segala macam bahan bangunan rumah Anda hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan, Jalan Raya Panean Cepoko Magetan. Telepon 081 556 501 022 atau WA di 0857 35 18 4002. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik untuk rumah Anda. Lek, mesen teh ya. Dan teh, Mak Purwana tak ngopi bang. Aduh Lek, engkau tak ngopi, sakit emah polana. Mun sakit emah, obati soman bayi bang. Engkau ya tak ngopi bang. Keng mau temu doro tengki komat, beres ka soman. Mana cu soman mana no, jano darah tinggi, cukup yenomi soman kiapa. Mun sakit lain apa bisa nek? Coba bayi bang, beri soman. Jano manfaat soman apa jadi Lek? Kita tahu ya, soman arwah banyak khasiat tabang. Herbal soman terbuat dari 39 bahan alam berkhasiat seperti manggis, mengkudu, pepaya, kacang merah, sawi putih, bayam, jintan hitam, kayu manis, pasak bumi, bawang putih, dan masih banyak lainnya. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat karena
karena mampu membantu regenerasi sel tubuh, memperbaiki metabolisme, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Soman membantu mempercepat pemulihan berbagai keluhan penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, dan penyakit lainnya. Soman telah teruji klinis di Universitas Gajah Mada dan Laboratorium Saraswati. Soman jauh lebih baik. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, masih stay tune di 90,6 FM. Tentunya masih bareng Karin dan juga Mas Hari Seno, sutradara film Bawang Merah Bawang Putih, dan juga Mas Winarto, sutradara film Oglangan ya. Dan kita lanjut lagi ya Mas ya. Siap. Ini Mas Winarto dulu deh. Mas Winarto, ini yang spesial dari film Oglangan itu apa sih? Yang spesial, yang spesial itu apa ya? Apa? Mati lampu. Mati lampunya itu, cuma apa namanya, momen dimana apa namanya, mau pertunjukan penting, mati lampu, kemudian mood apa namanya, mood pemain itu nggak drop banget. Itu yang spesial dari film Oglangan itu. Artinya di film itu menggambarkan bahwa situasi seperti apapun, sebagai komitmen dari seniman, meskipun seniman desa ya, kita harus tetap komitmen memberikan yang terbaik, tetap profesional. Mungkin dalam keadaan apapun kan sedih ya. Tadi ada Mbah Jono, Mbah Jono yang lagi juga sakit, ditinggalkan, terus kemudian apa, pertunjukan juga mati lampu apa kayak gitu. Tapi tetap bagaimana kita tetap profesional dan memberikan apa namanya, mood yang bagus untuk penonton. Itu susah loh itu Mas. Iya, itu yang sebenarnya apa, di kenyataannya juga seperti itu. Jadi sudah sempat bertengkar antara ya udah dibatalin, nggak usah pentas, memalukan kalau nggak ini. Tapi ternyata situasi itu sama-sama tetap bisa menjaga dan membangun mood untuk tetap bisa kasih pertunjukan yang semaksimal mungkin. Nah sebenarnya film Oglangan itu pengen ngasih spirit seperti itu gitu, bahwa namanya seniman ketika pertunjukan itu apapun bisa terjadi. Tapi bagaimana kita tetap memberikan yang terbaik untuk penonton, itu hal yang paling penting gitu sih. Yang keprofesionalan. Iya. Jadi sedih-sedih guys, rasa ditutup-tutup. Iya, yang penting happy. Penonton tahu dunia tipu-tipu. Meskipun jauh ora enak. Dunia tipu-tipu Mas. Ya, dan untuk Mas Dari Seno sendiri yang spesial dari film Bawang Merah Bawang Putih itu apa Mas? Yang spesial, kalau spesial itu kan berarti yang unik. Kalau dibandingkan peserta lain, tadi yang sudah saya jelaskan. Tapi ini Mbak, kalau dari aku sendiri ya Mbak ya, kalau dari yang aku rasakan sendiri kemarin itu prosesnya tuh seru banget. Jadi antar kru, pemain tuh semuanya tuh happy banget dalam menjalankan proses syuting dan keseluruhan proses. Itu kerasa banget Mbak. Jadi kayak kita udah lama nggak ketemu orang gitu kan ya. Terus ada proses bareng bikin film, terus kemudian mengangkat lokasinya di Magetan dengan kearifan lokal. Terus prosesnya tuh seru banget. Terus kemudian yang kedua yang kita sampaikan Mbak, pesan yang kita sampaikan dalam film itu, salah satunya tuh yang menyentuh itu dan mungkin relatable ya. Jadi film itu kita memberikan pesan yang pertama ini, kalau kita bisa menerima suasana di rumah, suasana keluarga di rumah, itu biasa kita akan bisa happy dan optimal. Karena kondisinya
Kalau di rumah itu kita kan sering dimarahi oleh orang tua ya Mbak. Iya, Kadang-kadang betul. dimarahin mboke turu misalnya. Iya. Misalnya kayak gitu atau nom-noman atau dimarahin dalam hal yang lain, misalnya kita tidak Iya. sesuai dengan ekspektasi orang tua. Aha. Kadang tuh anak-anak itu pengen kabur dari suasana seperti itu, ya kan? Pengen dolan wae karena ora betah ning omah ngono-ngono Iya. kuwi. Dalam konteks film kemarin itu Bang Putih kan merasakan suasana yang sama sebenarnya. Lebih parah lah. Lebih parah gitu kan. Terus kemudian dia mempunyai kesadaran, Mbak. Dia sadar bahwa bagaimanapun juga meskipun ibu tiri, dia tetap ibunya gitu ya. Iya. Jadi dia berusaha untuk menerima suasana apapun yang di rumah. Misalnya diseneni mboke, dia berusaha menerima bahwa mboknya memang seperti itu dan niatnya baik gitu ya. Jadi dia melihat dari sisi Positive positifnya. thinking. Dari sisi positif sehingga kemudian dia bisa bersyukur Mbak. Oh masih duwe mbok, bisa duwe oma, terus kemudian akhirnya dia bisa lebih happy gitu. Lebih happy terus kemudian dia bisa mendapatkan prestasi dan lain-lain gitulah. Iya. Kalau di kehidupan nyata banyak yang mengalami seperti itu, nggak betah di rumah akhirnya kabur dari suasana itu kan. Nah itu jadi PR-nya untuk menerima suasana apapun yang ada di lingkungan kita. Iya, Ketika terus bisa ya. Terus untuk endingnya itu Mas, apakah ibunya si Bawang Putih akhirnya baik ke Bawang Putih atau Kita endingnya kita nggak menggunakan ending seperti FTV. Kalau ending FTV kan biasanya kan baik kan, happy ending atau apa. Iya. Kita menggunakan ending yang gantung. Jadi kita nggak menampilkan seperti apa. Tapi jadi ini harus tak ceritakan sinopsisnya atau Mbak? Boleh nggak? sedikit. Oh nanti tapi ada pertanyaan sinopsis. Enggak. Oh ya udah tak ceritakan sedikit. Jadi kan ya Bawang Putih membantu tadi ya, tak ceritakan ada ibu tukang sayur yang ditabrak oleh YouTuber. Kan dia bantu jualan, terus kemudian dia dikasih imbalan karena sudah baik dan ramah membantu ibunya itu. Nah imbalannya tuh dia disuruh Mbak talenan tahu Mbak? Talenan. Ya. Jadi dia ibunya tuh punya talenan kecil sama talenan besar. Nah dia dapat talenan kecil, terus dia bawa pulang, dia buka ternyata isinya HP. Jadi HP kiriman anaknya tuh nggak dipakai di Wonomulyo. Ibunya nggak tahu tuh Mbak HP tuh dipakai buat ngiris talenan, ternyata HP. Dia ceritain ke ibunya dan juga kakaknya Bawang Merah. Mbak aku tadi dapat, iya mesti ketahuan dapat HP terus diinterogasi kayak gitu, dia ceritain. Kemudian akhirnya ibunya dan Bawang Merah ngomong, ya udah kamu besok nyuruh orang untuk nabrak penjual sayur itu. Baru tulung ngono. Seperti itu akhirnya. Nabrak YouTuber nabrak YouTube. Nyangkon YouTuber tadi bayar biar untuk nabrak penjual sayur tadi. Ditabrak terus kemudian Bawang Merah nulungi. Terus kemudian dia melakukan yang sama pokoknya kayak ceritanya kan gitu ya. Iya. Dia membantu jualan sayur, dia baik. Terus kemudian dia minta hadiah. Nah dia berpikir talenan kecil aja itu kan handphone ya. Iya. Talenan besar kira-kira apa ya? Tablet. Dia kepikiran laptop gaming. Oh iya. Dia kepikiran laptop talenan besar. Udah akhirnya dia dapat talenan besar. Dia minta talenan besar. Terus dikasih beneran talenan besar. Iya. Ternyata beneran talenan Mbak. Dibuka beneran talenan. Dia marah diluncalnya. Baru kena kirek terus digodak kirek endingnya ngono tok. Oh gitu. Tapi kita syuting ada anjingnya beneran godak. Itu Gitu anjingnya doang. siapa yang Temen saya. Lihat filmnya di YouTube. Kemarin tuh aku nyari-nyari Mas itu. Enggak ada ya. Jadi nggak ada munculnya Bawang Merah Bawang Putih yang filmnya. Oh, yang ada di asli. TV. Iya. Seperti itu ya. Baik, dan untuk Mas Vinarto ini kan menjadi seorang sutradara. Ini suka dukanya menjadi sutradara ini apa Mas? Memimpin orang tadi kurang lebih 50 orang seperti itu. Iya. Sebenarnya sutradara film Oglangan ini sebenarnya di rencana awal itu bukan saya, tapi saya itu lebih ke penulis skenarionya. Oh gitu. Setelah skenario jadi, saya serahkan ke tim dan ternyata yang diplot untuk jadi sutradara itu kebetulan ada halangan. Oh gitu. Termasuk editornya sama kameramennya pas hari itu juga ada halangan. Jadi sutradara sama editing itu mau nggak mau saya kerjain sendiri. Gila itu pokoknya empot-empotan Mbak. Selain ngurusin gimana jaga mood pemainnya, gimana karena bikin film itu kan kalau film Oglangan ini nggak bisa 1-2 take jadi gitu kan. Betul. Ada yang sampai 19 take. Iya. Ternyata setelah filmnya jadi dia baca cerita, saya
waktu 19 take itu karena mikirin istri saya mau lahiran. Ternyata. Jadi banyak sekali hal yang seperti itu gitu. Yang apa namanya nggak bisa keduga gitu. Kan memang para pemainnya kan masih di atas 19. Iya. Rata kan udah berkeluarga seperti bapak-bapak itu. juga, ibu-ibu. Nah ini jaga biar mereka tetap ketika shoot diulang-ulang itu nggak bete. Itu yang susah kan. Iya, yang susah jaga moodnya orang-orang. Itu apalagi jumlah orangnya banyak banget. Mood tiap orang beda-beda gitu kan. Ini yang wah rasanya ya jadi belajar gila ya ini kalau nggak dibaik-baikin, nggak dibuat suasana seenak mungkin. Mesti itu Mas. Gampang. Iya. Mutung gitu loh. Nah, kalau udah mutung repot ini filmnya bisa nggak jadi gitu. Tapi kalau yang spesial yang istilahnya yang paling spesial dari film yang tadi saya ceritakan di awal itu kan di layarnya. Tapi di balik layarnya itu yang spesial ini film Oglangan ini mampu menjadi media untuk kolaborasi antara umat Muslim dan juga umat Buddha. Jadi bisa kolaborasi, nggarap sesuatu bareng, nggarap project bareng dan akhirnya bisa ngerasa happy bareng. Itu yang sebenarnya lebih spesial gitu sih ininya. Nah itu suka dukanya Mas Winarto. Yang suka dukanya Mas siapa namanya tadi? Mas Arisena. Iya, Mas siapa tadi ya? Mas Arisena. Suka dukanya gimana ini Mas? Suka duka apa ya Mbak ya? Suka duka. Suka tok ya. Suka. Dukanya nggak ada. Apa ya? Seru Mbak, seru memang seru. Jadi suka dan duka bercampur menjadi suatu keseruan gitu. Kalau di sana kemarin prosesnya. Yang pertama kita kan punya tantangan ya Mbak ya. Iya. Waktunya cuma 3 hari untuk syutingnya, mepet banget. Terus kemudian yang kedua itu kondisinya hujan. Hampir tiap hari hujan Mbak memang di sana. Dan setiap kali kita syuting kemarin itu selalu pasti kudanan Mbak. Di setiap scene tuh pasti kita kudanan. Jadi krunya tuh kasihan ngangkat-ngangkat meja, ngangkat-ngangkat alat-alat, kasihan beneran. Jadi tapi di situ kita malah seru. Jadi ketika pewanas ki langsung bocah ke ndelok apa jenenge ndelok matahari ki suweneng. Sebelumnya kayak biasa. Saiki iso apa aja melihat matahari. Wah, berbinar-binar loh Mbak wajah iki. Kayak berasa di puncak terus lihat matahari terbit. Iya, langsung meluwayu ndelok matahari. Ya langsung ngeset, kemudian langsung syuting kayak gitu. Itu seru banget sih. Terus keseruan berarti ya. Seru banget. Dah itu Dukanya aja. Dukanya nggak ada. Seneng soalnya Mbak di Wonomulyo itu kita sekalian promosi. Oh ya. boleh. Wonomulyo itu kampungnya itu pemandangannya yang pertama tuh indah banget. Indah banget, yang kedua itu sejuk. Jadi kita kayak berasa di Eropa Mbak. Siapa tahu nanti habis ini ada wisatawan yang datang ke kampung Wonomulyo. Itu jadi kita meskipun capek tapi nggak kerasa capek. Paling kemarin tuh dukanya ini. Kepala ini kulit kepala jadi gelodoki orang kroso. Itu karena kita biasanya di iklim yang panas terus kedingin adaptasi gitu. Mbak kemarin tuh jadi cuacanya panas tapi kita gak kerasa panas loh Mbak. Tiba-tiba ngelontok ngono. Langsung dukane kuwi Iya. Itu skincare bareng. Anu ki lho, wis gak sih. Iya. Nanti iklan loh. Iya, betul skincare. Dukane kuwi Mbak. Iya, sip. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut ngobrol lagi di sesi yang terakhir ya. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM. Pak iki kok wis wayah garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye iku solusine, Pak? Ya aja mek piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki ya durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, STNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Aduh, awak rasanya gelinggingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, nggak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun, tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, liver, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan. Kurang lebih 500 meter, lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis.
90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Cah Magetan, bareng Mas Hariseno dan Mas Winarto ya. Dan tentang tema kita hari ini, kreasi di masa pandemi, sutradara Magetan, sahabat prestasi, seperti itu. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bareng dengan Mas Hariseno dan Mas Winarto tentunya tentang proses pembuatan filmnya bagaimana, seperti itu. Dan untuk Mas Hariseno sama Mas Winarto, kita sudah di sesi terakhir nih. Nggak kerasa banget ya. Cepet ya. Cepet banget, kayak kurang. Pak Diono waktunya kurang ya. Pak Bupati. Pak Bupati. Ya. Nah, ini langsung aja ya buat mungkin Mas Winarto ataupun Mas Hariseno punya pesan-pesan buat teman-temannya ada di Magetan, seperti itu. Bisa disampaikan, silahkan. Monggo. Suwet. Sing kalah dhisik. Oh ngono ya. Sing kalah duluan. Apa ya? Nganu jenenge. Bahasa Indonesia aja. Indonesia aja. Jadi kalau tadi temanya kan berkreasi di masa pandemi Mbak ya. Jadi di masa pandemi ini ternyata banyak peluang-peluang baru yang dulu itu nggak ada di masa sebelum pandemi dan muncul di masa pandemi. Misalnya peluang berkarya di bidang kreatif, misalnya film, terus kemudian bikin lagu, dan juga bidang-bidang kreatif lainnya. Media seperti radio kayak gini kan media ya. Betul. Ada Facebook sekarang ya. Terus kemudian dan bidang-bidang yang lain. Nah, jadi kalau ini bukan pesan ya Mbak, tapi pemahaman baru yang saya dapatkan, wawasan baru. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat peluang ini, terus kemudian yang kedua itu kita bisa berkaca kepada diri kita, maksudnya kita senangnya apa, dan kemudian kita bisa memanfaatkan Mbak, maksudnya masa pandemi ini kita kan banyak stay di rumah ya, kita bisa menggunakan masa-masa ini untuk meningkatkan kemampuan kita sesuai dengan bidang yang kita minati gitu, passion kita sesuai gitu, dengan passion dan juga aspirasi. Jadi mungkin bisa disampaikan lewat sosial media. Bisa disampaikan lewat sosial media dan juga media-media yang lain. Jadi seperti itu yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua, ketiga. Yang ketiga, meskipun posisi kami itu di desa, tapi ternyata setelah kami mencoba mengangkat kearifan lokal. Kalau di konteks film saya itu kan lokasi, kemudian ceritanya juga desa banget gitulah. Ternyata malah bisa dinikmati oleh orang-orang dari seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya saya mempunyai pandangan, kalau kita mempunyai basic budaya yang kuat, mengangkat budaya kita sendiri, karena kita kan rootnya dari situ ya Mbak ya. Karena kalau kita mengangkat akar kita sendiri, kita sirami, kita tambahi pupuk, kita tambah skincare gitu, itu tuh bisa tumbuh subur ternyata, dan malah dilirik oleh bahkan nasional gitu Mbak. Jadi memang balik lagi ke jati diri kita sebagai orang Magetan, ya sudah apa adanya, kita mengelola budaya kita, kemudian kita kita sirami dengan itu tadi, minat kita, dan juga kita sampaikan di media gitu. Ternyata bisa mendapatkan seperti itu. Itu saja Mbak. Sirami dengan cinta. Dengan cinta. Keren lah. Jadi penyiar bisa cocok. Mungkin udah lama. Dan buat Mas Winarto sendiri ini, mungkin dari buat teman-teman. Saya pengennya sih tahun depan, tahun 2021 ini, itu banyak teman-teman dari Magetan itu yang ikut Smartphone Shoot Film Festival ini. Jadi jangan cuma dari satu atau dua desa aja. Kalau bisa sih seluruh Magetan gitu. Saingan mau kah lo? Saingan mau kah lo? Berapa boy? Tapi kan saya juga menorehkan sejarah. Iya. Karena menurut saya
ketika misalnya di desa mikir ikut kompetisi ini nanti dapat duit apa enggak, dapat hadiahnya apa, itu kalau saya sih untuk berkreasi kita jangan terlalu mikir itu gitu ya. Dapat atau enggak dapat itu istilahnya bonus aja. Yang penting kita punya target, kita punya apa yang pengen dicapai, itu nanti karyanya yang bicara gitu. Jadi ketika mau membuat satu karya itu jangan terpatok atau terbatas dengan nanti hasilnya apa yang kita dapat. Hadiahnya apa? Syukur oleh nih, ora oleh kok ya ngarep-arep. Tapi oleh. Dan ngomong-ngomong tuh hadiahnya apa itu Mas Winarto? Kalau film Oglangan ini dapat trofi, terus sertifikat sama alat perekam, sama uang pembinaan. Uang pembinaan. Tapi uang pembinaannya ini masih dirahasiakan. Iya. Nanti Mas Haris Dino mau minta traktiran. Aduh sayangnya orang yang aku mau minta. Iya. Oke, itu sih Mbak kira-kira. Terima kasih. Dan baik, terima kasih untuk Mas Hariseno dan Mas Winarto sudah hadir di Radio Rahasia FM Magetan ya. Semoga saja bisa memotivasi teman-temannya dari Magetan di masa pandemik ini ya buat berkreasi seperti itu ya. Oh iya, satu lagi Mbak, saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman Karang Taruna Wonomulyo yang sudah support film Oglangan, juga Mbah Lurah dan semua teman-teman di manapun yang udah support sampai akhirnya film Oglangan ini dapat juara film favorit TV Desa. Iya. Baik, terima kasih dan semoga saja kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan buat Mas Hariseno dan Mas Winarto. Semoga kedepannya sukses terus ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan sahabat Rasi, kita akhiri dulu perjumpaan kita di acara Ngobrol Bareng Cah Magetan untuk kesempatan siang kali ini. Dan akhirnya Karin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Rahasia Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda.